Namanya Eci, pendek memang 3 huruf doang. Tapi gue ketemu dia mungkin udah dari nggak tahu udah belasan tahun yang lalu dan di 2011, Kang. 2011, it means udah 12 tahun yang lalu di ekskul Paskibra, pasukan pengibar bendera. Kita sambut dulu orangnya. Halo Ci, Halo, Kang. Malam. Di sini malam sih. di situ malam ya, di gua masih pagi. Terus gue mau confirm, gimana lu ikut ekskul Paskibra itu dulu tuh gimana ceritanya lu minat? Kalau Paskibra, jadi kan kebetulan kalau aku ikut Paskibra dari SMP ya, Kang. Kalau SMP Oh itu iya, memang bener, pengen, bener, iya. bener, bener. Kalau SMP memang pengen, kalau SMA agak terjebak, tapi nyaman. Terjebak Jadi, karena siapa? Bulu ya, jadi Bulurah ya itu ya. karena Siapa? bulu, Theo namanya ya. Theo, Kita iya, gibahin aja. diajak. Nanti benar-benar bisa gue Betul, undang sama dia. boleh dijebak Oke. Theo, jadi nyaman gitu. Aduh, ya, oke. Nah, lengkapin sih. Siapa nih Eci? Mungkin ada yang udah kenal. Namanya Nancy. Sorry, nggak Eci doang. Namanya Nancy, tapi panggilannya Eci ya gitu ya. Dan lo punya 1 menit sih kenalin. Mungkin ada yang udah kenal, ada juga yang belum. Jadi silakan. Oke, 1 menit buat Eci. Ya, halo. Eh, Perkenalkan, nama aku Nancy Citra Purning Tias, biasa dipanggil Eci, dari kecil sampai gede memang panggilannya Eci. Kebetulan kenal sama Kang Farid dulu di Eskul Paskibra ya, dari pas SMA dulu dilatih banget sama Kang Farid sampai 3 bulan, dan itu setiap hari, bener-bener pokoknya didikan Kang Farid banget lah, belajar leadership, manajemen segala macem juga dari Kang Farid waktu pas SMA. Sekarang kesibukan sehari-hari emang jadi karyawan aja. Dulu sempat kuliah di Bandung ngambil jurusan komunikasi, konsentrasinya di marketing communication, dan sekarang kerjanya di bidang apa di marketplace, khususnya bidangnya tuh di relationship manager untuk ngehandle seller-seller yang ada di marketplace tersebut gitu. Oke. Kurang lebih Menurut gitu. gua nih, ini menurut gua ya, Mm-mm. bakat lo ngomong waktu SMA, kuliahnya tadi apa sih? Market apa sih? Marketing Communication. communication. Marketing Ya. communication, kerjanya di marketplace. Menurut gue sih ini udah inline ya sama sesuai passion lu kayaknya. Kayaknya ya. Nanti kita kulik. Oke, Ci. Langsung ke bagian intinya. Ini viewers gue penasaran kalau Eci cerita leadership ya atau yang relevan lah dengan itu gitu. Kira-kira apa? Oke, Ci. Ya. Speed lead ala Eci. Ya, jadi kalau sekarang nih Kang, aku kesibukan sehari-harinya tuh kan jadi relationship manager di sebuah marketplace. Kebetulan aku di industri marketplace ini udah sekitar hampir 5 tahun, udah jalan tahun kelima, dan memang role tuh nggak pernah ganti, selalu jadi relationship manager, yang mana tuh dia ini tuh tugasnya untuk ngehandle seller-seller nih, seller-seller yang buka di marketplace tersebut. Di situ tuh peran aku, tugas aku adalah harus membantu mereka untuk bisa nge-growth bisnisnya mereka di marketplace itu. Dan dari situ tuh mungkin kesannya aku tuh bukan leader kalau secara position ya. Cuma kalau misalkan dari yang aku pelajari di sini tuh aku sebenarnya ngelit seller-seller aku gimana caranya mereka grow. Dan menurut aku satu poin yang paling penting yang harus dimiliki sama semua leader adalah harus bisa mendengarkan. Harus bisa mendengarkan, karena kita juga sebenarnya sebagai leader ingin didengarkan kan. Dan sebelum mereka bisa mendengarkan kita, kita juga harus belajar untuk mendengarkan mereka. Karena sebenarnya pada intinya aku sama seller-sellerku, atau mungkin meskipun di organisasi lain, pasti kan mereka punya satu tujuan yang sama, gitu kan, Kang. Nah, kalau misalkan di aku sendiri di sini adalah tujuan aku tuh untuk ke growth salesnya mereka, untuk bisa berkembang lebih baik, bisa jualan lebih baik. Nah, itu poin yang aku dapat adalah yang aku rasakan dan aku pelajarin dari dulu, dari zaman aku SMA. Seorang seorang leader yang baik itu harus bisa mendengarkan. Jadi leader tuh jangan kesannya cuma galak atau marah, enggak. Tapi seorang leader tuh kalau bahasa Sunda tuh kan harus bisa silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Jadi harus bisa mendengarkan, harus mau memahami. Jadi mereka ketika kita meminta tolong sesuatu atau menginstruksikan sesuatu, mereka juga mau nih ngasih apa mengikuti saran-saran dari kita gitu. Oke, sip lah. Ini bisa Mm-mm. cerita kemarin chat gua, kan gua cerita apa nih ya kan? Jadi keren loh, maksud gua oke plus dulu buat Eci ya. Thank Oke, you kan. Bingung sebenarnya kemarin, terus mikir dulu. Jadi iya iya. Terus
gue tiba-tiba kepikiran gue kasih title nanti filosofi kepemimpinan Sunda. Oh enggak gitu juga ya. Tapi keren sih itu menurut gue filosofi yang memang leader harus punya. Dan dimulai dari Betul. mendengarkan ya, Ci ya. Oke, Ci. Mm-mm. Gue masuk ke 2 menit gue ya. Boleh kan? Oke. Ci, Mm-mm. dari gue simple nih. Ya. Mm. Nge-grow orang yang nggak dikenal itu nggak gampang. Betul. Kenapa gue bilang nggak dikenal? Karena kan seller-seller ini mungkin yang muncul akunnya ya di data lo kan. Betul. Mm-mm. Bener kan? Bener kan? Jualannya Betul. macam-macam sih. Mungkin ada yang kuliner ya, Mm-mm. Ci. Mungkin ada yang elektronik, mungkin ada macam-macam lah. Pokoknya gue lihat Mm-mm. apa namanya market bahasa aja macam-macam, gue bingung gitu mau yang mana gitu kan. Nah, pertanyaan gue gini. Ini kan sebuah keberagaman sih, diversity ya, gitu ya. eh Coba lu inget gak pengalaman pertama lu jadi relationship manager itu berarti tahun berapa sih? 2000 pertama. Kalau jadi Pertama kali. RM-nya tuh di 2019. Karena 2018 aku intern. Oke, Iya. oke. Nah, lu Mm-mm. bayangin nih, pengalaman pertama lu tuh 2019. Begitu di assign, Ci, lu jadi RM, gitu. Apa perasaan lu, Ci? Maksudnya, mungkin bingung, mungkin gue harus ngapain dulu. Nah, coba ceritain, Ci. Pertama kali, tuh. Kalau pertama kali dulu bingung clueless sih Kang, jujur kayak Pasti, aduh pasti. RM tuh ngapain ya. Cuma Oke. memang beruntungnya aku kan memulai di industri marketplace ini as an intern ya. Jadi waktu itu ada senior Oh, aku juga yang posisinya as relationship manager. Di situ mm, aku ngegali ilmu dari dia sih kayak mm, gimana sih cara nge-treat orang yang notabene-nya bener-bener kita baru kontakan pertama kali nih. Dan kalau betul. misalkan di industri marketplace, sebenarnya bukan di industri marketplace sih. Setiap bisnis itu kan punya karakteristiknya masing-masing ya. Mm, Jadi sebelum kita bisa ngehandle sellernya, kita harus paham dulu nih sama si kategori ini. Oh, kalau kategori kayak gini, marketnya seperti apa, behavioralnya seperti apa. Nah, itu tuh ini. emang sangat-sangat challenging sih, Kang, sebenarnya. Oke. Jadi kenapa akhirnya bisa? Ya itu karena apa aku ngegali ilmu yang banyak dari senior aku Oke, kayak cakep gitu. Ci. Thank you ya. Nah ini walaupun habis kita lanjut. Ci, Mm-mm. behavior. Ini penting nih. Mm-mm. Karena even gue di government sih, gue 2 tahun di Mm-mm. sini tuh kan public administration itu ngurusin orang sih. Orang kan nggak cuman Betul. di government sekali lagi ya. Di private, general citizens ya. Terus ada muda, tua, perempuan, laki-laki, banyak lah gitu. Nah maksud gue Mm-mm. Ci, gimana lu cara ngelihat perilaku ini? Karena menurut gue beberapa kali merhatiin gitu ya, yang dari sisi private itu mereka sangat concern ke sana. Kenapa? Karena kalau tidak bisa memetakan itu, artinya nanti salah strateginya, artinya nggak cuan. Nah, gitu aja kan langsung kan, Betul, kalau dari betul, sisi private betul, kan. Nah, betul. gue pengen tanya pandangan lu, gimana lu melihat sebuah behavior dari market ini gitu? Ada yang bisa lu sharing nggak? Sebenarnya kalau misalkan ngelihat market itu nggak bisa dipungkiri kita semua pakai trial and error ya Kang. Trial and Jadi error. kita coba beberapa cara kayak oh ternyata kalau kayak gini nggak works nih dan misalkan for specific nih aku sekarang ngehandle-nya kan sekarang itu di kategori mom and baby. Dulu sebelum-sebelumnya aku pernah Ah, megang di fashion juga, pernah oke. megang di FMCG juga yang fokusnya lebih ke Hmm. health and beauty gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat karakteristik nih, misalkan kalau health and beauty itu biasanya kan kita marketnya lebih ke anak-anak muda, itu tuh mereka lebih impulsif kayak gitu tuh. Jadi mereka tuh lebih tertarik kalau misalkan kayak harga coret apa segala macam. Nah, kalau mom Iya, and iya, baby ini iya. lebih challenging, Kang, karena kita targetnya adalah Oke. ibu-ibu Oh, yang mana pasti. mereka tuh sangat-sangat sensitif ya. Nah, jadi oh kalau sensitif kita harus cari strategi nih gimana cara ngakalinnya. Kayak Oke, gitu sih oke. antara price Oke, sensitif. Kalau dapet. misalkan kita nggak bisa berkompetisi dari harga, ayo kita coba kasih bonus apa Oh, I see. Oke. kayak gitu sih Kang. Jadi Mm, betul. Jadi mm, memang tidak dipungkiri itu by trial and error atau kita coba nih kayak survei kecil-kecilan lah sama target oke, market yang oke. sesuai sama kita Nah, kayak ngobrol sama mm, ibu-ibu kah iya, 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 iya. atau Berarti gimana. cara lo 3 nih, kira-kira gitu ya. Mm-mm. Satu, trial and error. Yang kedua, Mm-mm. siapin reward. Karena bisa jadi Mm-mm. cara kita, dari pandangan kita nggak cocok gitu ya. Makanya reward ini kita siapin. Selama itu nggak over ya. Kan pasti juga ada Betul. budget ya. Apa namanya, company Mm-mm. juga ya. Yang ketiga, survei gitu ya. Dan gue setuju nih. Karena ujung-ujungnya tuh ini kan kita cocokin sama apa ya, bukan kemauan tapi kayak kebutuhan kebutuhan dari sellernya Mm-mm. gimana mereka siap grow-nya Betul. kira-kira gitu ya, karena mereka sudah Betul. memutuskan buat collab sama marketplace kita kira-kira gitu ya Ci ya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. nah, gue penasaran dari awal nih, judulnya memang manager nih, RM ya kan, Mm-mm. lo punya tim nggak, jajar sendiri? Kenapa?
punya tim nggak? Ada timnya nggak? Enggak dong, sendiri. Nah, Aku mau berarti manage seller-seller itu dia. tersayang aku. Berarti ini yang unik ya, event manager, tapi ternyata lo apa namanya sendiri nih ya, struggling ya Betul. gitu ya, Ci. I see, Mm-mm. oke. Terus kalau di Mm-mm. dari kan gue denger nih dari cerita lo ya, so far itu ada 4 lah kira-kira marketplace yang lo udah bolak-balik nih jadi RM gitu ya. Nah, Iya. dari Iya. 4 ini, kira-kira ada nggak pengalaman yang paling menarik nih, Ci? Bisa lo cerita, ini senyaman lo ya ceritanya ya. Lo bisa cerita Mm-mm. dari pengalaman yang paling menarik gitu ya. Kan gue pernah ketemu seller yang nol banget, dia nggak paham banget. Begitu gue support nih, jadi sukses Kang. Reviewnya paling bagus misalnya. Paling laku misalnya gitu ya. Atau pengalaman yang cukup bisa kita ambil lesson learn gitu Kang. Gue udah berusaha ini Kang, ini tuh, tapi ternyata susah nih Kang buat grow seller yang ini. Nah, silakan sih, pilih aja yang mana. Pengalaman yang paling menarik selama jadi RM. Pengalaman paling menarik sebenarnya itu justru terjadi di tahun lalu sih, Kang. Oke. Perjalanan aku sebagai RM ya, maksudnya nggak bisa dipungkiri ya, namanya bekerja, kita pasti Hmm, akan ada jenuhnya, pasti. pusingnya gitu. Pada akhirnya semangat aku bisa naik lagi tuh di tahun lalu sih, Kang, sebenarnya. Jadi ada satu akun atau satu seller lah yang pada awalnya tuh aku inget banget aku nge-handle dia dari tahun 2021 di kantor aku yang sekarang. Wow. Hmm. Awal tuh dia pendapatannya sekitar kalau nggak salah ya Kang Hmm, di hmm. 40 sampai 50 juta. Akhirnya kan itu Oke. kan challenge ya buat aku gimana nih caranya bisa nge-growth segala macam. Akhirnya dia Hmm. naik perlahan, aku ikutin promo segala macam, aku tawarin Hmm. fitur-fitur yang ada di company aku segala macam. Sampai akhirnya dia mulai naik tuh pelan naik ke 200 juta, pelan-pelan di awal 2022 tuh dia baseline-nya naik lah jadi 200 juta sampai pada akhirnya di kuarter 3 sekitar September atau Oktober karena kebetulan aku sama dia tuh akhirnya aku membangun relasi yang cukup baik lah. Aku juga Hmm. jadi Ini. kalau ngobrol sama dia juga nggak kaku. Jadi aku menganggap dia kayak kayak istilahnya kayak om aku lah. Jadi kayak om Iya, om iya, om iya. deket gitulah. Jadi Iya, karena iya, kan udah iya. bapak-bapak ya Keluarga kan ya. kebetulan. Ah, ah, ah. Udah lebih tua gitu kan. Terus kayak jadi apa lebih 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 deket lah istilahnya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya di kuarter 3 baseline dia naik di 1,5 M per bulan. Oke. Itu Oke. sih itu salah satu hal yang bikin aku semangat kayak oh ternyata bisa kok gue bekerja di role ini gitu. Iya, iya, iya. Itu sih Keren sih Kang. dari 50 jadi M, 1 M ya, Ci, ya. 1,5 M iya. Ih, gila, itu jauh loh itu. Itu gila banget sih. Dan itu Dan sekitar 1,5 tahun lah aku nge-growth-nya. iya, iya, iya. Oke, Iya. oke. Nah, oke, Ci. Next gini, gue yakin banget lo itu kan pasti bekerja berdasarkan guidance-nya dari company gitu ya. Betul. Guidance ini macam-macam. Bisa kita bilang value, bisa kita bilang SOP ya, proses bisnis dan yang lainnya gitu kira-kira. Nah, dan empat marketplace ini pasti ngasih banyak pelajaran buat lo. Pertama, Betul. dari field-nya udah sama kira-kira gitu ya. Di satu field yang sama, cuman beda brand aja kira-kira gitu kan. Tapi gue yakin setiap company itu, kita bisa bilang startup juga misalnya gitu ya, ini apa namanya, punya keunikan nih gitu ya. Nah, sekarang yang pengen gue tanya adalah, sebesar apa peran dari eh, value-value company ini untuk ngedrive lo bahwa gue tuh kerja memang kayak loyal nih buat si company ini dan lo kayak pakai value itu banget ngedrive atau ngelit si konsumen gitu ya. Karena gue selalu Betul. yakin karyawan dimanapun kalau misalnya dia udah pegang banget nih apa yang jadi misinya perusahaan gitu ya, dia pasti bisa sangat total buat ngelakuinnya peran apapun dan di sini case-nya dari RM ya di posisi lo. Silakan sih, seberapa besar nih value-nya perusahaan? Ya, kalau dari aku 4 kali apa ada apa bekerja di 4 marketplace itu sebenarnya ada satu value yang menurut aku jatuhnya similar gitu sih dari apa yang aku pelajarin. Kebetulan selama ini, jadi kalau di marketplace tuh Kang, yang dihandle kan ada 2 tipe ya. Ada yang Oke. satu tuh memang seller yang SMI atau UMKM, ada Hmm. seller yang memang sudah big brand kayak gitu. Nah, ya, Nah itu, nah kalau kebetulan bagus. kalau misalkan aku memang lebih banyak, lebih sering megang yang SMI atau yang Oke, UMKM oke. gitu. Nah, kenapa pada akhirnya aku kayak apa ada satu value yang aku pegang yang akhirnya bikin aku istilahnya bisa loyal lah sama industri ini, sama Hmm. dan juga tentunya sama perusahaan yang sekarang itu Hmm. karena eh, mereka tuh punya visi misi untuk mengembangkan UMKM Oke, gitu. Jadi kalau buat ini dia. aku pribadi lebih challenging untuk meningkatkan seller-seller yang tadinya nggak terlalu besar terus bisa Betul. meningkat gitu. Karena kan Oke.
Kalau bedanya seller sama brand adalah kalau brand kan mereka butuh awareness atau segala macam. Sedangkan kalau seller atau UMKM ini kan Harus mereka cuma dari fokusnya di sales. Ya, dan sales itu harus ya. harus pelan-pelan, pelan-pelan Gila, kayak gila, gitu gila. sih. Terus Keren, step by Ci. step. Dan satu poin yang paling similar dari semua marketplace adalah itu fokus sama sama consumer atau sama Konsum. customer-nya. Oke, Itu siap. sih. Cakep, cakep, cakep. Dan ini relate banget sama, kalau berhubung gue orang government juga kan, jadi gue Hmm. paham gitu, bahwa ternyata benar nih, kita semua sepakat untuk support UMKM, ya, dengan cara kita Mm-mm. masing-masing. Kira-kira gitu ya, Ci, ya. Betul. Cakep, Ci. Oke, Mm-mm. nah, Ci, intro udah, ya, kenal gue di Paskibra. Udah empat kali bolak-balik marketplace, sampai terakhir kita Mm-mm. ngomongin intinya adalah perhatikan konsumen. Kira-kira gitu ya, Ci, ya, Mm-mm. dari Betul. tadi kita ngobrol. Nah, di terakhir ini, eh biasanya tuh gue nanya hal terakhir atau konklusi, persilakan konklusi ke speaker gue. Nah, tapi di sini gue pengen tanya gitu, Ci, kita udah kenal lama nih, ya, ya Mm-mm. kan? Dari Mm-mm. udah 12 tahunan nih kira-kira gitu ya. Terus apa namanya? Lu dulu kan paskibra, ya kan? Ya. Susah tuh latihannya, ya kan? Kayaknya tuh Mm-mm. buat ngelit diri sendiri, jadi disiplin, atau dilatih sama orang, atau lu juga ngelatih junior lu lagi gitu ya. Kan kita selalu gitu ya Betul. regenerasi. Ada manfaatnya nggak sih disiplin itu pada saat kita paskibra itu sih, waktu lu kuliah dan sekarang berkarir? Silakan sih. Iya. Kalau dari aku itu sangat tidak bisa dipungkiri ya Kang. Waktu SMA, terutama pas join Paskib, itu yang Ya. paling digembleng mau nggak mau tuh kan manajemen waktu ya. Nah, Dan untuk bisa ya, untuk kita bisa memanage waktu sendiri itu kan harus disiplin sama diri sendiri ya. pasti. Nah, yang aku dapat ketika Paskib itu yang masih ke bawah sampai sekarang tuh poin itu sih Kang, manajemen waktu. Jadi kayak Hmm. makanya kenapa alhamdulillah aku pas kuliah juga lulus tidak ngaret, terus aku juga meskipun ngambil sempat ada fase apa beberapa semester yang ngambil ngambil SKS agak banyak juga alhamdulillah nggak keteteran. Terus kayak pas kerja juga sebisa mungkin kalau memang tidak urgent kalau bisa tuh nggak mau lembur gitu Kang. Karena kan kita Hmm. punya jam kerja nih let's say Hmm. apa Hmm. 8 jam kerja, Hmm. ya Hmm. udah sebisa mungkin di waktu itulah diselesaikan gitu. Kecuali memang kalau misalkan Oke. ada ekstra atau lagi ada urgent ya Kang gitu kan. Cuma kalau Oke. misalkan memang nggak urgent sebisa mungkin untuk nggak nunda-nunda sih Kang, dan itulah yang sangat-sangat Hmm. diajarkan di Paskibra. Karena kalau ya Allah Kang, aku masih inget lagi, inget banget dulu kalau telat semenit aja janjian apa misalkan eh, diumumin ngumpul jam 6:01 baru datang, ya udah itu telat. Oke. Oke. Kayak gitu. Ya. Itu sih yang paling Hmm. berasa dan Hmm. paling ngena Manajemen. banget sampai sekarang. Manajemen Ya. waktu Manajemen paling waktu ya. paling. Gue sih sepakat sama. Gue juga kalau nggak paskibra kayaknya nggak aware gue sama itu gitu ya. Dan alhamdulillah itu yang nolong gue berkali-kali dari sejak gue di paskibra, sekolah, terus karir sampai kuliah di luar negeri juga kayak gini. Mudah-mudahan lu juga ya, Ci Betul. ya. Sukses terus, Ci. Makasih banget nih Amin. sharingnya Ya, ya. makasih Pasti banget Kang manfaat udah buat orang. diajak ngobrol. Aman ya, oke. Ci, sekali lagi sehat-sehat, selamat puasa besok ya di waktu Indonesia. Viewers gue, sekian dulu episode bareng Nancy, Pak Eci panggilannya. Oke, Iya. sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.